Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan, update informasi seputar dunia pendidikan dan informasi penting lainnya. Teman-teman sekalian, kali ini kami akan berbagi untuk teman-teman yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 ya, yaitu bagaimana cara mengisi LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Di video sebelumnya kami sudah posting bagaimana cara mengerjakan LK 1.2, kemudian bagaimana mencari literatur jurnal melalui Google Cendekia, dan juga kisi-kisi ataupun teknis cara melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah teman-teman, di LK 1.3 ini ada 5 kolom ya. Kolom pertama berisi nomor, kolom kedua adalah masalah yang telah diidentifikasi, kolom yang ketiga tentang hasil eksplorasi penyebab masalah, kolom keempat akar penyebab masalah, dan kolom kelima analisis penyebab masalah. Teman-teman sekalian, di kolom kedua tentang masalah yang telah diidentifikasi, teman-teman tinggal memindahkan dari LK 1.2 ya. Ini misalkan masalahnya motivasi belajar peserta didik rendah, pindahkan dari LK 1.2. Kemudian untuk hasil eksplorasi penyebab masalah itu memindahkan dari LK 1.2 juga. Nah selanjutnya teman-teman, dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini diambil dari hasil dari literatur dan juga wawancara ya. Jadi dipindahkan, misalnya dari hasil literatur ada penyebab masalahnya ada 3, pindahkan semua. Kemudian yang keempat, ketujuh ini misalkan dari hasil wawancara ya, pindahkan ke sini ya, sehingga totalnya ada 7 gitu ya, misalkan ini ya. Nah kemudian kalau ada penyebab-penyebab masalah yang dia sama dari literatur maupun dari wawancara, tuliskan saja salah satu, kan seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di kolom berikutnya tentang akar penyebab masalah ini, teman-teman ya, bukan mencari akar penyebab dari penyebab yang ada ini, tetapi memilih ya salah satu dari penyebab masalah ini mana yang menjadi masalah utama atau menjadi akar penyebab dari akar penyebab yang utama lah gitu ya. Nah misalkan begini nih, motivasi belajar peserta didik rendah itu setelah dieksplor penyebab masalahnya adalah motivasi dalam diri sendiri, masalah kehidupan, kurang perhatian orang tua, guru tidak memberi motivasi, peserta didik tidak suka pembelajaran guru monoton, guru mengajar kurang menyenangkan. Dari semua ini ternyata nomor 6 ini menjadi akar masalah. Kenapa menjadi akar masalah? Karena ternyata ya penyebab-penyebab lain ini dampak dari penyebab nomor 6 gitu ya. Misalnya begini, peserta tidak menyukai cara pembelajaran guru di kelas. Bagaimana peserta didik akan suka pembelajaran guru di kelas kalau pembelajarannya monoton? Ya kan gitu ya. Jadi ini akarnya nih. Guru tidak memberi motivasi. Bagaimana guru mampu memberi motivasi kalau pembelajarannya monoton? Ya, tidak bervariatif metode yang diberikannya. Kemudian cara guru mengajar kurang menyenangkan. Bagaimana menyenangkan kalau monoton dan kurang memanfaatkan media pembelajaran. Sehingga dari sini sudah nampak ya bahwa akar penyebab masalahnya adalah yang poin nomor 6. Nah poin nomor 6 ini pindahkan ke sini teman-teman. Kemudian analisis penyebab masalah itu teman-teman menceritakan mengapa ya nomor 6 ini menjadi akar penyebab masalah. Nah ini teman-teman ceritakan pembelajaran yang cenderung monoton itu menjadi penyebab faktor penyebab atau akar penyebab masalah dari rendahnya motivasi belajar peserta didik. Ceritakan teman-teman ya. Nah seperti itu kurang lebihnya ya Pak. Ini gambarannya ya teman-teman. Kemudian yang nomor 2, saya contohkan 2 ya.
Nah, nomor 2 ini contohnya peserta didik belum memiliki kemampuan literasi yang baik. Ini faktor-faktor eksplor penyebab masalah. Nah, dari eksplorasi penyebab masalah ini ternyata nomor 6 ini yang menjadi akar penyebab masalah. Kita pindahkan ke sini. Kenapa ini menjadi akar? Contohnya begini. Anak atau peserta didik memiliki kemampuan literasi yang belum baik ya, belum memiliki kemampuan literasi yang baik. Ada pengaruh sosial media misalnya, ada pengaruh hiburan, ada pengaruh game. Itu semua bisa diminimalisir manakala guru dan orang tua melakukan dorongan peserta didik untuk rajin membaca, memberikan jam wajib membaca di sekolah dan di rumah misalnya, mendampingi misalnya, memfasilitasi meskipun tidak fasilitasnya tidak maksimal, tapi dengan adanya dorongan ini faktor-faktor yang lain bisa diminimalisir gitu. Misalkan sarana membaca minim. Sarana membaca minim itu bukan akar dari penyebab masalah. Ya, bukan akar penyebab. Kalau guru dan orang tua melakukan ini, misalnya begitu. Fasilitas perpustakaan dan pojok baca belum mendukung, juga sama. Ini bukan faktor yang utama. Ketika guru dan orang tua melakukan ini, maka ini bisa mengikuti ya. Artinya meskipun fasilitas minim bisa dimanfaatkan dengan baik kalau ini dilakukan. Nah, seperti itulah kira-kira kerangka berpikirnya teman-teman ya. Ini menjadi faktor akar penyebab masalah. Kemudian teman-teman analisis, kurang lebih menganalisisnya adalah mengapa ini menjadi faktor utama. Kemudian seandainya ini dilakukan, maka diyakini atau kita berpendapat bahwa ini bisa ditingkatkan. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses selalu untuk teman-teman yang sedang mengikuti PPG dan jabatan kategori 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.